Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Susanto sebagai observer. Saya Trinurani Setiawati sebagai coach. Saya Emma Sumedia Putri sebagai coach. Silakan menyimak coaching supervisi akademik kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rani. Waalaikumsalam Pak Dwi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Rani? Alhamdulillah baik Pak Dwi. Alhamdulillah saya juga baik Bu. Pada kesempatan kali ini sebelum kita melakukan coaching ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan ke Ibu. Sebelum kita berdiskusi berkaitan dengan rubrik penilaian kita hari ini, baik pada coaching kali ini akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur data atau belum. Kemudian bagaimana coach memberikan pertanyaan berbobot pada coaching. Kemudian coaching tersebut apakah sudah merespon pertanyaan Ibu sehingga masalah yang dihadapinya sudah mendapat pencerahan dari pertanyaan coaching tersebut. Nah, dan juga sudah sesuai dengan prinsip coaching atau belum. Baik Bu, yang saya ingin tanyakan dari Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan tentu saja adalah mendengarkan aktif Pak. Kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, untuk pertanyaan kedua berkaitan dengan indikator. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya menemukan solusi sendiri dari permasalahannya dan membuat langkah-langkah solutif tentang permasalahannya. Oke, demikian dulu ya Bu, observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Emma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Rani. Bagaimana kabarnya Bu Emma? Alhamdulillah baik. Bu Rani gimana? Alhamdulillah juga baik Bu Emma. Bu Emma katanya mau ada yang dibicarakan nih. Iya memang ada yang ingin saya sampaikan pada Bu Rani hari ini. Tapi mungkin waktunya tidak lama ya Bu, 10 atau 15 menit lah untuk kita sharing-sharing permasalahan. Kira-kira apa yang ingin disampaikan Bu Emma? Iya, jadi kemarin itu siswa saya sudah selesai penilaian harian matematika Bu Rani. Ternyata nilainya anak-anak itu banyak yang maksimal gitu ya, banyak yang kurang seperti itu Bu Rani. Jadi tujuan pembicaraan kali ini Bu Emma mempunyai permasalahan tentang nilai matematika yang di bawah minimum, begitu ya Bu? Betul sekali. Jadi harapan saya ke depannya nilai anak-anak itu di bidang studi matematika itu lebih baik lagi Bu Rani. Bu Emma, kira-kira faktor apa ya yang mempengaruhi nilai anak-anak matematika ini turun Bu? Jadi begini, saya amati itu ternyata ada temuan di mana banyak siswa yang ternyata dia itu banyak yang tidak hafal perkalian Bu Rani. Padahal kita tahu kalau perkalian itu adalah dasar dalam anak-anak mengerjakan soal-soal matematika ya Bu Rani. Iya. Jadi menurut Bu Emma dalam belajar matematika ini yang kurang adalah perkaliannya ya Bu? Iya betul sekali. Ya, yang mempengaruhi nilai matematika anak-anak. Lalu menurut Bu Emma kemampuan anak-anak pada mata pelajaran sekarang ini berada di level berapa Bu? Kalau kita hitung ada skala 1 sampai 10 kira-kira di level berapa nih? Iya, kalau saya amati sih masih berada di level 5 Bu Rani, karena dari hasil anak-anak itu dan kesehariannya itu terlihat kalau banyak yang belum hafal perkalian. Hampir setengah dari kelas saya itu belum hafal perkalian. Oke Bu, sekarang kalau posisinya sekarang nih, kira-kira anak-anak bisa ditingkatkan tidak ya Bu pemahaman dan kemampuannya dalam belajar matematika? Kalau saya kira, saya yakin bisa, pasti bisa meningkat Bu Rani. Kira-kira Bu Emma, apa yang dilakukan Bu Emma nih supaya nilai rata-ratanya bisa meningkat? Iya,
harapannya dari peningkatan itu kira-kira dapat nilai berapa sih Bu? Iya, dari hasil kemarin kan banyak sekali nilai yang di bawah KKM. Jadi saya berharap nantinya akan ada peningkatan nilai di mana anak-anak bisa mencapai nilai KKM ya, paling tidak sesuai dengan yang sudah kesepakatan di awal tahun ajaran baru kemarin, Bu Rani. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan Bu Emma supaya nilai rata-ratanya anak ini bisa meningkat, Bu? Ya, yang pertama pastinya bagaimana cara supaya anak-anak bisa hafal perkalian, Bu Rani. Jadi di sini yang menjadi angan-angan saya itu bagaimana supaya anak-anak itu bisa lebih senang menghafal perkalian sehingga nanti ketika mengerjakan soal-soal matematika itu lebih memudahkan seperti itu, Bu Rani. Nah, mungkin Bu Emma punya trik atau cara supaya anak-anak ini bisa menghafal perkalian, Bu? Iya, mungkin bisa dengan cara selain menghafal itu adalah kegiatan yang membosankan, bisa dengan permainan, Bu Rani. Jadi saya nanti punya angan-angan selain anak-anak menghafal perkalian itu diimbangi dengan yang namanya permainan dan juga menghafal perkalian. Jadi tidak membosankan, anak lebih tertarik dan lebih mudah dalam mengingat, Bu Rani. Kalau boleh tahu langkah-langkahnya seperti apa, Bu? Iya, nanti di dalam satu kelas itu akan saya bagi menjadi 4 kelompok dan di situ nanti akan ada kegiatan suite. Nah, nanti yang menang itu nanti akan memiliki kesempatan paling awal dalam mengikuti kegiatan itu ya. Jadi bermain ular tangga itu memiliki kesempatan yang paling awal dan nanti akan bergantian seperti itu, Bu Rani. Dan setelah itu jika ada yang gagal itu nanti berarti dia tidak punya kesempatan untuk memainkan ular tangga. Jadi permainan ular tangga ya Bu ya. Nah, dalam menyiapkan gambar ular tangga ini mungkin ada kendala tidak Bu? Iya, kalau berbicara kendala pasti ada, Bu Rani. Terkait dengan waktu karena memang dalam menyiapkan media itu membutuhkan waktu ya, Bu Rani, sehingga mungkin saya harus bisa lebih memanajemen waktu lagi. Kira-kira Bu Emma butuh berapa hari Bu supaya permainan ini bisa segera dilaksanakan? Iya, kalau dilihat-lihat kurang lebih nanti 5-7 hari insya Allah bisa, Bu Rani. Oh ya, siap, sangat bagus Bu, sangat menginspirasi sekali. Boleh tahu Bu, ini memang murni dari ide Bu Emma atau sebelumnya sudah pernah lihat-lihat begitu Bu? Iya, sejujurnya kalau saya pernah melihat, tapi permainannya ada permainan ludo. Cuma untuk permainan ular tangga ini baru ini tadi terbesit untuk bisa menerapkan di dalam kelas saya, Bu. Wah, hebat sekali Bu Emma. Nah, kira-kira dalam permainan ini ada nggak kolaborasi dengan teman sejawat Bu? Nanti supaya bisa maksimal hasilnya, nanti saya akan menggandeng rekan yang guru seni lukis untuk bisa turut serta dalam pembuatan ini. Mungkin nanti akan lebih maksimal gitu, Bu Rani, kalau saya menggandeng guru lain, jadi berkolaborasi dengan yang lain. Berarti mengajak guru seninya ya Bu Emma. Nah, kira-kira ada tidak ya guru yang lain yang mengingatkan untuk segera merealisasikan kegiatan ini Bu? Yang pasti ada, nanti teman yang satu jenjang ya. Jadi teman yang sama-sama ngajar di kelas 6. Kebetulan ada khusus di sini. Nanti insya Allah khusus juga akan membantu saya untuk mengingatkan, berkomitmen untuk bisa mewujudkan media ini. Jadi begini Bu ya, boleh saya rangkum. Ini tadi Bu Emma punya permasalahan tentang nilai matematika anak-anak yang kurang begitu. Dan alhamdulillah tadi dari Bu Emma sendiri mempunyai trik cara dengan membuat permainan ular tangga. Seperti itu ya Bu? Betul sekali, Bu Rani. Nah, kita sekarang berada di sesi terakhir nih. Kira-kira saat kita sharing-sharing tadi gimana Bu perasaannya dan apa ya yang didapatkan dari kita sharing-sharing ini Bu? Ya, alhamdulillah. Yang jelas perasaan saya lega, Bu Rani, karena bisa sharing, bisa akhirnya saya menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi dengan permainan ular tangga tadi. Lalu saya juga bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat seperti itu dan terima kasih atas sharingnya hari ini, Bu Rani. Iya Bu Emma, saya juga berterima kasih juga dan saya senang bisa membantu Bu Emma dalam memecahkan masalahnya Bu Emma ini. Oke Bu, kita mungkin bisa ketemu lagi di lain waktu setelah Bu Emma melaksanakan kegiatan tersebut ya. Siap, bisa, Bu Rani. Dan saya berharap Bu Emma lebih bersemangat lagi dalam membersamai anak-anak dalam pelajaran matematika ya, supaya anak-anak lebih bersemangat dalam belajar. Siap. Jadi insya Allah nanti ketemu lagi 1 minggu ke depan dan saya berharap nanti bisa sharing
dan kita semua sehat selalu Bu Rani. Iya. Sudah cukup sampai sini ya Bu Rani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rani, bagaimana proses coachingnya? Waalaikumsalam Pak Dwi. Alhamdulillah proses coachingnya tadi berjalan dengan lancar Pak. Baik Bu Rani, setelah saya melakukan pengamatan proses coaching tadi, Bu Rani dan Bu Ema, saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Bu Rani. Kira-kira boleh tidak ya Bu Rani? Boleh Pak Dwi, silakan. Hal yang pertama yang ingin saya tanyakan pada Bu Rani, kira-kira apa saja ya Bu indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Rani tadi? Ya, menurut saya saat coaching tadi sudah sesuai dengan alur Tirta Pak, mulai dari menanyakan tujuan, identifikasi masalah, menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab terhadap rencana aksi tersebut. Kemudian saya juga menggali pertanyaan-pertanyaan coaching untuk menemukan masalahnya sendiri Pak. Baik Bu Rani, coaching tadi memang sangat luar biasa. Tadi Bu Rani sudah menanyakan tujuan coaching. Kemudian Bu Rani saya amati juga sudah mengidentifikasi masalah. Dan saya amati Bu Rani juga sudah mengiring coaching menemukan masalahnya sendiri dan bertanggung jawab atas rencana aksi yang akan dilaksanakan. Di samping itu, Bu Rani juga sudah melaksanakan kompetensi inti dari coaching, diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dari kata kunci dari coaching. Coaching yang sudah Bu Rani laksanakan tadi sudah sangat luar biasa. Namun, semoga nantinya Bu Rani diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mengembangkan coaching-coaching selanjutnya melalui proses alur Tirta. Oh iya Bu Rani, terakhir satu pertanyaan lagi. Kira-kira refleksi pengalaman Bu Rani, pengalaman hari ini apa ya Bu Rani? Pengalaman saya tentunya senang Pak, saya bisa membantu teman saya menemukan solusi dari permasalahannya. Terus dari saya sendiri, saya juga bisa terus belajar dalam coaching ini Pak, menentukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan akan saya tanyakan pada coaching selanjutnya. Baik Bu, luar biasa sekali niat baik Bu Rani. Terima kasih Bu Rani telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dari saya sebagai observer. Atas kerjasamanya sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trinurani Setiawati sebagai observer. Saya Emma Sumediah Putri sebagai coach. Saya Susmiati sebagai coach. Silakan menyaksikan coaching supervisi akademik kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Emma. Waalaikumsalam Bu Rani. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Rani gimana? Alhamdulillah juga sehat. Nah Bu Emma, sebelum kita melaksanakan coaching, Bu Emma coach terhadap coachingnya sebagai awal untuk pra-observasi ini, saya akan memberikan pertanyaannya kepada Ibu. Silakan. Yang pertama, saya nanti akan mendiskusikan rubrik penilaian hari ini. Nah, pada hari ini kan coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai dengan rubrik penilaian. Rubrik penilaiannya ini tentang apa? Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee-nya nanti merespon dan menanggapi dari coach-nya. Kemudian yang terakhir, rubrik yang terakhir adalah apakah sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, dari tahap tersebut pertanyaannya, kompetensi coaching apa ya Bu yang hari ini ingin dikembangkan? Ada yang pertama ada kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif,
dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya Bu. Dari hal tersebut kompetensi mana ya yang secara spesifik nanti ingin diobservasi Bu? Ya, kalau spesifik ini kaitannya sama mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu Rani. Ya. Kemudian pertanyaan kedua tentang indikator ya Bu. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin diinginkan dalam proses coaching kali ini apa ya Bu? Iya. Saya ingin coaching menemukan solusi dari permasalahannya ataupun menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dia hadapi. Baik Bu, mungkin ini saja pertanyaan saya untuk observasi kali ini. Silakan Ibu melaksanakan coaching terhadap coachingnya dan semoga berjalan dengan lancar ya Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu Rani. Yeah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Sus? Alhamdulillah sehat. Oke, dengar-dengar ada yang mau disampaikan? Nggih, ada sedikit masalah Bu. Oh iya, silahkan Bu, namun mungkin ini nanti tidak banyak waktu, hanya 15-20 menit saja untuk kita ngobrol-ngobrol. Kira-kira apa yang mau disampaikan? Ini Bu terkait adanya guru di sekolah saya, yaitu ada beberapa guru yang masih menggunakan cara konvensional, yaitu mereka mengajar dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan. Jadi hanya perkembangan zaman kan sudah semakin canggih, tapi mereka tetap menggunakan cara konvensional, yaitu hanya dengan metode ceramah saja. Seperti itu. Saya garis bawahi ya Bu, Iya. jadi pembelajarannya masih kurang bervariatif, begitu ya Bu? Nggih, betul Bu, masih pakai metode yang lama, jadi masih pakai metode ceramah saja. Iya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin khusus dapatkan? Saya ingin adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran Bu. Oke, jadi pengen adanya perubahan. Kira-kira perubahan yang seperti apa yang ingin khusus dapatkan? Oke, saya ingin adanya guru-guru itu berubah jadi dari materi yang konvensional hanya ceramah berubah ke teknologi lah istilahnya, misalnya kayak seperti model kuisis atau hanya sekedar menggunakan slide presentasi PowerPoint seperti itu, dan tidak hanya mengandalkan metode lama yang hanya ceramah saja. Oke, semisal dalam pembelajaran memakai pembelajaran yang bervariatif itu ada di level 10. Nah, kira-kira di sekolah khusus ini berada di level berapa? Berada di level kurang lebih di level 5 Bu, karena presentasi guru di sekolah saya itu masih banyak yang senior, jadi metode yang digunakan masih metode yang lama. Oke, masih di level 5 ya. Nah, kira-kira di level berapa yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi? Saya kira level 7 sudah bagus Bu, karena untuk naik ke level 10 itu rasanya masih jauh. Jadi level 7 mungkin. Kira-kira usaha apa yang bisa khusus lakukan untuk bisa menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih juga memikirkan hal itu, apa rencana dan tindakan yang bisa saya perbuat. Mungkin bisa semacam pendampingan individu ataupun dengan rekan guru secara face to face. Oh gitu, jadi bisa melalui pendampingan individu face to face. Kira-kira ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Sus terapkan dan teman-teman itu merasa nyaman dan dengan penyampaian itu? Kalau mungkin dengan pendekatan individu tidak bisa dilakukan, mungkin saya akan coba berkonsultasi dengan kepala sekolah agar ada kegiatan semacam workshop atau mungkin pelatihan yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru-guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran yang lebih inovatif. Oke, dari pelatihan ataupun juga workshop tadi, kira-kira lebih cepat terrealisasi yang mana khusus? Kayaknya lebih tepat yang face to face Bu. Jadi pelatihan atau workshop itu membutuhkan waktu, membutuhkan biaya, mengundang narasumber juga, ya itu membutuhkan lebih lama seperti itu. Nah, untuk kegiatan pendampingan, kira-kira Ibu memerlukan apa saja? Mungkin saya membutuhkan support dan bantuan dari teman guru di sekolah yang mampu dalam bidang IT agar bisa mengajari teman guru yang lain. Oke, jadi saya tangkap di sini berarti khusus berkolaborasi dengan rekan sejawat ya? Betul. Oke, nah kira-kira kapan Bu mau melaksanakan? Ya mungkin secepatnya Bu, jadi minggu depan mungkin saya bisa laksanakan, saya segera berkoordinasi dengan teman-teman. Oke, kira-kira dari percakapan ini apa yang khusus dapatkan? Saya mendapatkan gambaran bagaimana saya bisa mengadakan perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan pendampingan face to face dengan rekan guru yang memang memiliki keahlian di bidang IT seperti itu. Oke, alhamdulillah kalau Ibu sudah ada gambaran. Oke, nanti saya tunggu kabar selanjutnya saat sudah melakukan pendampingan individu face to face
saya udah nggak sabar mendengar cerita-cerita baik ya, cerita-cerita positif. Mungkin percakapan kita hari ini sampai sini dulu. Semoga rencana khusus nanti bisa terrealisasi. Jadi, terima kasih. Saya terima kasih banyak sudah dibantu. Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya mendengarkan keluh kesah saya, dan semoga apa yang bisa saya lakukan itu bermanfaat untuk semuanya, untuk pendidikan di sekolah saya. Oke, semoga next time bisa ngobrol-ngobrol santai lagi ya Bu Sus. Sampai sini dulu kita akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Rani. Iya, tadi sudah melaksanakan coaching ya Bu? Alhamdulillah sudah Bu Rani. Iya. Sebelum penutupan ini nih, setelah pasca observasi nih, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan terkait coaching yang tadi dilaksanakan Bu. Ya. Apakah sudah dilakukan pada saat coaching tadi indikator dan ketercapaian yang ingin diinginkan Bu? Oke, dalam coaching tadi saya sudah menggunakan yang namanya alur Tirta, di mana ada menanyakan tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan juga ada tanggung jawab. Jadi di sini membekali coaching untuk bisa cerita permasalahan yang dihadapi, lalu menemukan solusi yang akan ditemukan seperti itu. Oke Bu, nah tadi saya juga mengamati Bu, menurut saya sebagai observer proses coaching tadi sudah berjalan dengan lancar dan alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Ibu sudah berusaha menggali berdasarkan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching sehingga coaching juga mendapatkan solusi dari permasalahannya. Dan saya lihat tadi proses coaching tadi juga sudah menerapkan prinsip coaching Bu. Nah, pertanyaan terakhir ya, untuk pasca observasi ini, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini Bu? Oke, kompetensi yang ingin lebih dikembangkan lagi terkait dengan lebih memahami lagi yang namanya proses Tirta, sehingga dalam proses coaching ini dapat berjalan lebih baik lagi dari tadi. Oh iya Bu, semoga mungkin bisa lebih baik lagi saat coaching berikutnya ya Bu. Iya. Nah untuk hari ini observasinya sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat untuk kita, untuk dunia pendidikan, dan kita bertemu lagi next time ya Bu. Ya, Bu Rani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susmiati sebagai observer. Saya Dwi Susanto sebagai coach. Saya Trinurani Setiawati sebagai coaching. Silakan menyimak coaching supervisi akademik kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dwi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, Pak Dwi ingin saya membantu mengembangkan kompetensi jenengan yang bagian mana? Baik, saya ingin membantu guru dalam mengatasi masalahnya dalam pembelajaran. Oke. Tapi saya bingung bagaimana cara saya menyampaikan agar dia tidak tersinggung. Nggih, berarti jenengan ingin membantu guru panjenengan nggih bagaimana pembelajarannya lebih menarik tanpa panjenengan menyampaikannya dengan dia tidak tersinggung ngaten nggih. Nggih, nggih. Oke, nanti yang jenengan inginkan saya mengamati jenengan di bagian mananya? Bagaimana saya bisa memberdayakannya tanpa menyinggung perasaannya. Oke. Terus harapan panjenengan dari observasi kita hari ini nanti apa? Titik akhirnya seperti apa? Iya, baik. Saya supaya mampu menggerakkan dia untuk membuat pembelajaran yang menarik untuk siswa, Bu. Oke, baiklah. Silahkan panjenengan melakukan coaching, nanti saya mengamati dari jauh ngaten nggih. Iya, Kami persilahkan. terima Monggo. kasih waktunya. Nggih. Nggih. Assalamualaikum Bu Rani. Kok nampak gelisah? Ada apa ya Bu Rani? Iya Pak, saya memang galau Pak dengan pembelajaran yang saya lakukan. Kok kelihatannya anak-anak kurang bersemangat belajar? Oke, berarti Anda merasa anak-anak kurang semangat belajar ya? Apa yang ingin Anda harapkan dari percakapan kita ini Bu Rani? Ya, saya inginnya pembelajaran saya itu menarik, supaya anak-anak lebih semangat belajar Pak. Kira-kira kurang semangatnya karena apa ya Bu Rani?
Saya sebenarnya juga bingung Pak, ketika saya memberikan materi kepada anak-anak, anak-anak bisa menjawab. Tapi ketika saya memberikan tugas, anak-anak itu asik sendiri ngobrol sama teman-temannya. Mereka berbicara sendiri, apa mungkin pembelajaran Qurani kurang menarik? Mungkin ya Pak, apa pakai cara yang lain? Seperti apa menurut Qurani? Ya saya akan membuat media pembelajaran yang lebih inovatif lagi supaya anak-anak mau belajar dengan saya dan semangat belajarnya. Selain media, mungkin ada ide lain Qurani? Mungkin saya akan menggandeng wali murid supaya ketika anak-anak berangkat sekolah moodnya itu bagus. Nah, ketika moodnya bagus, pasti anak-anak semangat belajarnya. Wah, ide yang sangat bagus. Akan dimulai kapan ide tersebut Qurani? Saya tidak sabar Pak, mungkin ya secepatnya. Lusa mungkin Pak akan saya lakukan. Oke, saya tunggu kabar baik dari Qurani ya. Apa yang Anda peroleh dari percakapan kita kali ini Qurani? Ya, saya lebih bersemangat mendapatkan ide baru tentang pembelajaran yang saya lakukan dan anak-anak lebih bersemangat lagi dengan apa yang nanti saya lakukan. Contohnya tadi saya membuat media pembelajaran dan mengajak wali murid untuk serta menjaga moodnya anak-anak supaya mereka juga semangat dalam belajar. Oke, begitu ya Qurani. Iya Pak. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh Pak Dwi. Waalaikumsalam Bu. Gimana? Tadi udah mengcoaching Bu Guru nggih, Bu Rani ya? Sudah Bu, alhamdulillah berjalan dengan baik. Nggih. Menurut panjenengan performa panjenengan tadi bagaimana mengcoaching Bu Rani tadi? Alhamdulillah, saya merasa berhasil dan saya cukup puas Bu. Kok panjenengan bisa menilai panjenengan berhasil? Bagaimana? Apanya? Alhamdulillah, dia menjadi lebih semangat untuk melakukan perubahan agar pembelajaran lebih menarik. Oke, siap. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Silakan Bu, dengan terbuka. Saya di catatan saya nggih. Saya tadi mengamati panjenengan saat berani menyampaikan idenya ketika merasa buntu tentang media. Seperti itu berani sudah jadi awalnya belum bersemangat jadi bersemangat ya buat media, menggandeng orang tua. Itu sudah cukup bagus menurut saya, itu sudah cukup bagus menurut pemandang saya. Menurut panjenengan bagaimana ini? Alhamdulillah menurut saya sangat bersyukur mampu melakukan hal ini Bu. Namun begini ya Pak Dwi, kalau itu saya ada hal-hal yang memang masih bisa dikembangkan sebenarnya. Tadi ketika Bu Rani menyampaikan media tadi, panjenengan sebenarnya masih ada pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa disampaikan ke Bu Rani seperti itu. Jadi misalkan Bu Rani mengatakan media, panjenengan bisa mengulas lagi medianya mau seperti apa, yang menarik untuk anak tuh secara rinci bagaimana. Nah, panjenengan juga bisa mungkin ikut merumuskan lah medianya biar pembelajaran itu lebih menarik, jadi lebih gamblang seperti itu. Terus menurut panjenengan bagaimana dengan hal ini? Mungkin ketika saya coaching tadi mungkin saya terlalu antusias, terburu-buru lah tentu ya. Siap. Terus rencana panjenengan untuk kedepannya bagaimana selanjutnya? Menurut saya akan lebih detail menanyakan media yang dimaksud seperti apa dan saya akan membantunya mewujudkan keinginan tersebut. Terus dari diskusi kita hari ini, panjenengan akan meningkatkan performa panjenengan di bagian ini bagaimana? Baik Bu, saya akan terus mendampingi Bu Rani dan menggali ide-ide yang lebih dan secara detail sehingga akan lebih jelas terkait kebermanfaatannya untuk siswa. Kira-kira hal yang sebenarnya sampai itu akan dilakukan kapan? Insya Allah secepatnya Bu. Mungkin lusa sudah bisa saya mulai. Siap, semangat ya. Jangan lupa hasil pengamatannya dicatat dalam form supervisi akademik ya. Terus menurut panjenengan dari hasil proses kita hari ini tadi, panjenengan apa yang panjenengan dapatkan dari percakapan kita? Baik, sesuai tujuan awal tadi saya sudah terbantu untuk menggerakkan koci menemukan ide untuk kemajuan pembelajaran di kelas tanpa membuat koci itu merasa bersalah. Oke. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Semangat terus untuk memajukan pendidikan biar kocinya lebih bersemangat dalam pembelajaran. Terima kasih Pak Dwi. Selamat
bertugas. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.